Ya baik, selamat datang di channel Tanya Soal, di mana di video ini adalah seri pertama untuk pembahasan soal-soal TPA yang kita tujukan khusus ke teman-teman yang menghadapi soal seleksi untuk melanjutkan studi ke pasca sarjana. Di mana salah satu bentuk soalnya itu adalah TPA, dan TPA itu sendiri banyak kategorinya, ada yang TPA verbal, kemudian numerik, dan juga nanti yang figural. Kita coba dulu yang di bagian numeriknya, terutama di bagian perbandingan kuantitas antara X dan Y. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk paling tidak lancar dalam menghadapi soal-soal ujian nanti. Kita mulai dari soal pertama. Apabila X sama dengan berat total dua kotak yang masing-masing beratnya K kilogram, dan Y berat total K kotak yang masing-masing beratnya 2 kilogram. Kalau soal seperti ini masih tergolong simpel ya. Jadi mana nilai X-nya itu berarti kita asumsikan bahwa berat totalnya adalah jumlah kotak dikali berat. Jadi 2 dikali K. Dan untuk nilai Y-nya juga sama, jumlah kotaknya adalah K dan beratnya adalah 2. Dimana kalau kita perhatikan 2 kali K dan K kali 2 itu memberikan nilai yang sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa X dan Y itu juga bernilai sama, sama-sama 2K. Maka kita jawab, jawabannya adalah di option C. Masih belum ada kendala, harusnya di nomor 1. Kita coba di soal nomor 2. Jika X adalah jumlah luas sisi-sisi kubus yang panjang rusuknya 7 cm, sedangkan Y sama dengan isi kubus tersebut, maka jadi kalau kita perhatikan sebuah kubus, kita asumsikan dia memiliki sisi S. Yang pertama adalah luas. Luas yang dimaksud adalah luas yang mencakup luas bawah dan atas, berarti dua sisi, depan dan belakang dua sisi, dan kiri kanan dua sisi. Berarti totalnya adalah 6 buah sisi. Jadi 6 kali sisi kuadrat. Kenapa sisi kuadrat? Karena ini bukan sisi rusuk ya, seharusnya kita ganti. Maaf tadi ada kesalahan. Kita anggap dengan panjang rusuk R. Jadi satu sisi persegi itu adalah persegi yang memiliki luas R kali R, jadi R kuadrat. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa sisinya itu ada atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang ada 6 sisi, makanya 6R kuadrat. Sehingga kalau kita kalikan ini menjadi 6 dikali 7 dikali 7. Sementara kalau volume itu nilainya adalah sisi atau rusuk pangkat 3. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa tadi nilai panjang rusuknya 7, berarti 7 pangkat 3, berarti 7 kali 7 kali 7. Yang saya katakan di awal tadi adalah bahwa dalam mengerjakan soal-soal TPA, kadang kita tidak perlu mengalihkan keseluruhannya. Jadi kalau beberapa dari teman-teman yang mencoba mengkalikan 6 kali 7 kali 7, kemudian 7 kali 7 kali 7, lalu dibandingkan hasilnya, itu sah-sah saja benar bahwa hasilnya seperti itu. Tapi kalau kita jeli, kita perhatikan ada 7 kali 7 di sini, ada 7 kali 7 di sini. Kita coret seperti ini. Maka luasnya itu memiliki nilai setara dengan 6 dan volumenya memiliki nilai setara dengan 7. Berarti luasnya lebih kecil dibandingkan si volume. Tadi luasnya adalah X, volumenya adalah Y, maka kita simpulkan bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Soal-soal seperti ini bisa kita ganti. Misalnya kalau tadi X-nya adalah jumlah sisi kubus dengan rusuk 5. Jadi kalau Y-nya adalah volume dari kubus tersebut, berarti untuk luasnya si X-nya itu adalah 6 kali 5 kali 5, sementara si Y-nya adalah 5 kali 5 kali 5. Yang 5 kali 5 ini kita coret, berarti untuk X setara dengan 6, Y setara dengan 5, berarti X-nya lebih besar dibandingkan Y. Jadi tidak terlalu membuang waktu untuk mengalihkan nilainya. Jadi harap diperhatikan dan dicermati bagaimana cara pengerjaan soal-soal seperti ini. Kita lanjut di soal berikutnya. Apabila 15,61 X sama dengan 2P dan 27,9 Y sama dengan 1,5P, jika P bilangan bulat positif, maka tentukan kuantitas antara X dan Y. Jadi kalau kita tuliskan bahwa di persamaan awal 15,61 X sama dengan 2P, berarti kalau kita mau mencari nilai X-nya itu adalah 2P dibagi 15,61. Dan untuk si Y adalah 27,9Y sama dengan 1,5P. Berarti nilai Y-nya adalah 1,5P dibagi 27,9. Barangkali sama seperti soal sebelumnya, ada beberapa teman-teman yang akan coba membagikan nilai X-nya itu dengan 2 dibagi 15,61, dapatnya desimalnya 0,00 sekian.
Kemudian nanti Y-nya juga 1,5 dibagi 27,9. Dan seperti saya katakan, itu tidak salah, tetapi cukup membuang waktu. Yang pertama adalah kita perhatikan bahwa jika P bilangan bulat positif, itu berarti tidak ada masalah, kita coret saja P-nya. Jadi langkah awalnya adalah kita menyamakan bagian atasnya. Karena kalau yang bagian bawahnya 15,61 dan 27,9 agak susah ya. Jadi kita samakan yang atasnya dengan cara 2 dan 1,5 itu adalah faktor dari 6. Jadi supaya jadi 6, ini kita kali 3, kita kali 3. Yang di 1,5 kita kali 4, kali 4. Perhatikan bahwa 3 bagi 3 itu adalah 1. Jadi dikalikan 3 di atas kali 3 di bawah tidak akan merubah nilainya. Begitu juga dengan kita kalikan 4 di atas, 4 di bawah. 4 di pembilang dan 4 di penyebut. Tidak akan merubah nilainya. Jadi kita fokuskan ke nilainya, berarti X-nya itu setara dengan sekarang 2 kali 3 adalah 6. 15,61 dikali 3 itu kisaran angkanya adalah 45-an. Ya. Jadi kita nggak tahu berapa, kurang lebih 45-an. 45 sampai paling banyak pun dia sampai 48. Ya. Kemudian nilai Y-nya itu adalah 1,5 dikali 4 adalah 6. 27,9 kali 4 itu udah sampai lebih dari 100. Karena kalau kita anggap saja 25 kali 4 adalah 100, 27 kali 4 berarti sudah lebih. Dan untuk pecahan dengan pembilang yang sama, semakin kecil angka di bagian bawahnya, itu berarti nilainya lebih besar. Dan semakin besar angkanya, berarti nilainya itu lebih kecil. Jadi dengan cara ini, kita tidak perlu mendapatkan hasil tepatnya. Kita sudah bisa menentukan bahwa ternyata si X-nya lebih besar dibandingkan nilai si Y. Maka kita pilih jawabannya adalah si B. Tetapi, apabila tadi P-nya bilangan bulat negatif, maka jawabannya dibalik. Ya, kalau dia negatif, dibalik. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa misalnya angka X-nya 3 ya, misalnya Y-nya 2. Kalau di sini kan X-nya lebih besar daripada Y. Tapi kalau tadi P-nya negatif, maka diubah. Jadi, negatif 3 justru lebih kecil daripada negatif 2. Jadi itu salah satu trik lagi pengerjaan untuk soal-soal TPA seperti ini. Dan sebelum kita lanjut, barangkali teman-teman berkenan untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe sehingga nanti tidak ketinggalan dengan update video-video TPA terbaru dari kita. Kita lanjut di soal berikutnya. Jika X bilangan bilangan positif terkecil yang habis dibagi 12 dan 18. Sedangkan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28. Kata-kata bilangan positif terkecil itu identik dengan kata KPK ya. Jadi X-nya itu adalah berarti KPK dari 12 dan 18. Dan si Y-nya itu adalah KPK dari 14 dan 28. Kalau kita kerjakan dengan manual, tentunya 12 ini sama dengan kita tulis sebagai 2 pangkat 2 dikali 3, jadi 4 kali 3 ya. 18 itu sendiri adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kalau ada yang bertanya dari mana dapat 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, kita buat dengan pohon faktor ya. Dari 12-nya kita bagi 2 dapatnya 6, bagi 2 dapatnya 3, jadi 2-nya 2 kali, kita tulis 2 pangkat 2. Lalu angka 3-nya 1 kali, kita tulis 3. Begitu juga dengan 18. Kita bagi 2 dapatnya 9, kita bagi 2 dapatnya 3. Jadi 3-nya 2 kali, makanya jadi 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Dengan cara yang sama, berarti untuk angka 14 itu sendiri adalah 2 dikali 7, dan 28 itu sendiri adalah 2 pangkat 2 kali 7. Teman-teman bisa buktikan sendiri angkanya. Jadi nilai KPK-nya itu adalah kita ambil semua angka yang muncul, ada 2 dan angka 3, dengan pangkat yang paling besar. Jadi ada pangkat 2 kita ambil, 3-nya juga ada pangkat 2 kita ambil, jadi adalah 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, hasilnya adalah 36. Untuk yang ini juga ada angka 2 dan angka 7, kita ambil pangkat yang terbesar, untuk 2 pangkat yang paling besar adalah pangkat 2, dan 7-nya kebetulan sama-sama pangkat 1, tidak ada masalah. Jadi 2 pangkat 2, 4, kali 7, 28. Berarti X-nya adalah 36, Y-nya 28. Berarti X-nya lebih besar dibandingkan Y. Jawabannya adalah option B. Kita lanjut. Jika harga baju merek Y terletak di antara harga X dan Z, dan Y lebih besar dari X, maka hubungannya adalah titik-titik. Mungkin akan lebih mudah dipahami kalau kita menggunakan pemisalan. Kita misalkan harga baju Y terletak di antara harga X dan Y, dan harga Y-nya ini lebih besar daripada X. Kita misalkan saja X-nya itu 50.000, dan Y-nya lebih besar, kita anggap Y-nya itu 60.000.
Berarti posisinya kalau kita susun, si X-nya itu berada di angka 50, dan angka 60 milik si Y tentunya di sini. Dan katanya adalah bahwa harga si Y itu terletak di antara X dan Z. Jadi nggak mungkin Z-nya di posisi di sebelah kiri X. Ya. Jadi yang memungkinkan adalah posisi si Z adalah harganya lebih dari 60.000. Kita belum tahu berapa, kita misalkan saja entah 70.000, 80.000, dan sebagainya. Jadi posisinya adalah urutannya dari harga yang paling murah ke harga yang paling mahal adalah X, Y, Z. Kalau kita perhatikan, jelas yang memenuhi adalah bahwa X-nya lebih kecil daripada Z. X-nya kita misalkan tadi 50, Z-nya tadi misalkan saja angkanya itu 70 ya. Jadi udah jelas bahwa X-nya lebih kecil daripada Z. Jadi kita pilih jawabannya adalah option A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal terakhir di video kali ini. Jika X adalah jumlah kuadrat bilangan prima antara 10 sampai 15 dan Y adalah jumlah bilangan prima antara 20 sampai 25, maka hubungan antara X dan Y. Jadi X-nya itu adalah jumlah kuadrat bilangan prima antara 10 sampai 15. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 11 kuadrat dan 13 kuadrat. Jadi jumlah kuadrat kita kuadratkan dulu baru kita jumlahkan. Dan nilai si Y adalah bilangan prima di antara 20 sampai 25. Berarti itu adalah nilainya 23. Cuma satu bilangan. Nah, kalau kita perhatikan, tanpa kita hitung pun, 11 pangkat 2 itu udah 121. Belum ditambah lagi dengan 13 kuadrat. Udah otomatis bahwa X-nya jauh lebih besar dibandingkan nilai si Y. Kita pilih jawabannya adalah di option B. Jadi demikian beberapa soal yang bisa kita bahas tentunya di video kali ini. Jika ada hal-hal ataupun pembahasan yang masih kurang dipahami, nanti bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Semoga bisa membawa penjelasan yang lebih bisa dipahami ya kalau kita nanti diskusikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.